Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Venita Sitinjak dengan NIM 1903022720 dari MPIE 4A2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis statistika, yaitu exploratory factor analysis berdasarkan data RAW yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita buka analyze, lalu pilih dimension reduction, lalu pilih vector. Setelah itu kita pindahkan seluruh data ke variabel. Pindahkan, lalu kita pilih deskriptif. Nah, di deskriptif ini kita pilih di bagian correlation matrix, yaitu di anti-image dan KMO and Bartlett's test of veracity. Setelah itu continue. Selanjutnya kita pilih extraction. Nah, di extraction ini kita pilih di bagian display, kita contreng ke scatter plot. Lalu untuk di agent value-nya pastikan minimal 1, lalu klik continue. Setelah itu selanjutnya kita pilih rotation. Nah, di rotation ini kita di bagian method ini kita pilih varimax yang ada di bagian method, lalu pilih continue. Setelah itu kita pilih score. Nah, di bagian score ini kita contrengkan bagian save as variable serta bagian display vector score coefficient matrix. Lalu pilih continue. Lalu selanjutnya itu kita pilih bagian option. Nah, di bagian option ini kita centang bagian sorted by size yang ada di bagian coefficient display format, lalu klik continue. Jika semua sudah dipilih, lalu kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, datanya sudah ada. Untuk membaca analisisnya, yang pertama itu ada KMO and Bartlett's test. Nah, di KMO and Bartlett's test ini menunjukkan bahwa datanya valid dikarenakan angkanya tertulis 0,528. Selanjutnya, untuk tabel kedua itu ada anti-image matrix. Dapat dikatakan valid dikarenakan terdapat kode A dan membentuk diagonal di bagian anti-image correlation-nya. Dan untuk tabel yang ketiga itu ada communalities. Nah, di bagian communalities ini, di mana tabel tersebut merupakan sumbangan efektif dari setiap komponen yang ada. Misalnya, komponen SATSQ1 menyumbang senilai 0,695. Lalu untuk komponen SATSQ2 menyumbang senilai 0,621. Begitu seterusnya. Untuk tabel keempat, terdapat total variance explained. Nah, di tabel tersebut menunjukkan persentase varian dari setiap komponen yang ada. Di tabel tersebut terdapat initial agent value, yaitu persentase variasi variance. Untuk komponen pertama terdapat senilai 25,875. Untuk komponen kedua persentasenya senilai 18,189. Dan di tabel tersebut terdapat kumulatif total dengan total setiap komponen. Bahkan di bagian tengah menunjukkan persentase variance dari faktor yang terbentuk. Dan dalam data tersebut
tersebut terbentuk dalam 3 faktor yang terdapat komponen pertama, 2, dan 3. Dan terdapat persentase variannya di mana faktor pertama persentasenya yaitu senilai 25,875. Untuk di bagian rotationnya itu, di bagian rotation, sum of squared loadings. Ini hanya untuk letaknya saja. Selanjutnya itu ada square plot. Nah, di square plot ini dapat disebut juga dengan grafik di mana menunjukkan faktor yang terbentuk dari komponen yang ada. Eigenvalue yang kita ambil sebelumnya adalah minimal 1, maka untuk cara membacanya yaitu faktor dari titik yang terlihat yaitu di mana lebih dari eigenvalue sudah ada yaitu 1. Ini 1. Di sini menunjukkan terdapat 3 faktor atau 3 titik yang dikatakan valid di mana terdapat pada komponen pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan komponen 4, 5, 6, dan 7 dikatakan tidak valid karena eigenvalue-nya kurang dari 1. Selanjutnya itu ada komponen matriks. Nah, di komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang terbentuk. Dapat dilihat misalnya SATSG7, komponen pertamanya yaitu min 0,769. Pada komponen keduanya senilai 0,028 dan pada komponen tiganya senilai min 0,405. Selanjutnya itu ada rotate component matrix. Nah, di rotate component matrix ini di mana tabel tersebut menunjukkan hampir sama dengan komponen matrix sebelumnya yang ada di komponen matrix. Bedanya hanya di peletakannya saja. Selanjutnya itu tabel selanjutnya ada tabel transformation matrix. Ini menunjukkan nilai faktor yang ada terhadap komponen yang terbentuk. Untuk batas minimumnya yaitu 0,5 sehingga jika nilainya di atas 0,5 maka dapat dikatakan layak untuk dianalisis. Misalnya pada komponen pertama. Faktor pertama nilainya 0,856 maka dapat dikatakan layak untuk dianalisis. Sedangkan pada komponen kedua senilai min 0,511 mengetahui bahwa tidak layak dan untuk komponen ketiganya pun di bawah 0,5 sehingga dapat dikatakan tidak layak untuk dianalisis. Lalu untuk outputnya dapat kita lihat terdapat output yaitu output pertama, 2, dan 3. Output ini apabila eigenvalue-nya berubah, maka vektor yang terbentuk juga akan berubah. Apabila picture number-nya diubah, maka otomatis akan berubah untuk output-nya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.